Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas presentasi saya yang berjudul Pemahaman Mendalam Metode RNN dalam LSTM, Arsitektur, Mekanisme Kerja, Studi Kasus, serta kelebihan dan kekurangannya. Sebelum saya melanjutkan materi dari presentasi ini, saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Gilang Rizky Bahtiar dengan NIM 312110106, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa. Dan yang terhormat Bapak Abdul Halim Mansor, Eskom Mkom. Lalu di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu data berurutan seperti teks, suara, dan time series memerlukan metode khusus karena memiliki hubungan antar langkah waktu. Recurrent Neural Network atau yang disingkat RNN dikembangkan untuk memproses data berurutan, namun memiliki keterbatasan dalam mengingat informasi jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, Long Short Term Memory atau yang disingkat LSTM diperkenalkan dengan struktur gate yang mampu menyimpan dan mempertahankan informasi lebih lama. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedua metode ini dalam penerapan analisis dan prediksi berbasis data urutan. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar RNN dan LSTM. Yang kedua, memahami arsitektur serta cara kerja kedua metode. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan RNN dan LSTM. Yang keempat, menjelaskan penggunaan RNN dan LSTM pada berbagai studi kasus. Yang terakhir, memberikan pemahaman komparatif antara RNN dan LSTM dalam pengolahan data berurutan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari Recurrent Neural Network. RNN adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk menangani data yang memiliki urutan atau ketergantungan antar langkah waktu seperti teks, suara, dan sinyal time series. Tidak seperti jaringan saraf Pittsburgh, biasa RNN memiliki mekanisme recurrent yang memungkinkan informasi dari langkah sebelumnya disimpan dalam hidden state dan digunakan kembali pada langkah berikutnya. Kemampuan ini membuat RNN dapat memahami konteks dan pola dalam urutan data sehingga efektif untuk tugas seperti prediksi urutan, pemrosesan bahasa, dan analisis pola waktu. Selanjutnya, ada arsitektur Recurrent Neural Network. RNN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Namun yang membedakannya dari jaringan saraf biasa adalah adanya recurrent connection atau koneksi berulang. Pada setiap langkah waktu dalam kurung T, RNN menerima input baru sekaligus mempertahankan informasi dari langkah sebelumnya melalui hidden state, yaitu struktur dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada input dalam kurung ST, lalu data pada langkah waktu ke strip T. Yang kedua hidden state dalam kurung HT, lalu memori jangka pendek yang terbarui secara terus-menerus berdasarkan input saat ini dan hidden state sebelumnya dalam kurung HT strip 1. Yang terakhir output dalam kurung YT, lalu hasil prediksi atau representasi pada langkah waktu tersebut. Recurrent connection pada hidden layer memungkinkan jaringan mengingat urutan sebelumnya sehingga model dapat belajar pola antar waktu. Persamaan matematisnya adalah di sini ada rumusnya yang dimana F adalah fungsi aktivasi seperti tank atau ReLU. Arsitektur ini membuat RNN mampu mengolah data berurutan secara dinamis, tetapi juga membuatnya rentan terhadap masalah seperti vanishing gradient saat melatih model dengan urutan panjang. Selanjutnya ada cara kerja RNN. Cara kerja RNN berfokus pada proses pemrosesan data secara berurutan. Setiap elemen data pada langkah waktu tertentu diproses sambil mempertahankan informasi dari langkah sebelumnya melalui hidden state. Alur kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, input berurutan dalam kurung ST. RNN membaca data satu persatu sesuai urutan, misalnya kata dalam kalimat atau nilai pada data time series. Yang kedua, memperbarui hidden state dalam kurung HT. Pada setiap langkah waktu T, RNN menggabungkan input terbaru dengan hidden state sebelumnya. Dalam kurung HT strip 1, hidden state ini bertindak sebagai memori jangka pendek yang menyimpan informasi dari langkah sebelumnya. Hidden state diperbarui menggunakan fungsi aktivitas seperti tank yang di bawah ini. Yang ketiga, menghasilkan output dalam kurung YT. Setelah hidden state diperbarui, RNN menghasilkan output berdasarkan informasi tersebut. Output dapat berupa prediksi kata berikutnya, nilai berikutnya dalam deret waktu,
atau klasifikasi pada setiap langkah. Yang keempat, mengulangi proses untuk langkah berikutnya. Hidden state yang baru dalam kurung HT kemudian dikirim ke langkah waktu berikutnya dalam kurung T plus 1 sehingga model tersebut menyimpan konteks dari seluruh urutan sebelumnya. Yang terakhir ada back propagation through time yang disingkat yaitu BPTT. Pada saat pelatihan, kesalahan dihitung dari semua langkah waktu dan ditelusuri kepada setiap langkah melalui proses bernama BPTT. Disinilah RNN sering menghadapi masalah vanishing gradient pada urutan yang sangat panjang. Dengan mekanisme tersebut, RNN mampu menangkap pola jangka pendek dalam berurutan meskipun efektivitasnya menurun ketika urutannya sangat panjang. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari RNN. Kelebihannya yang pertama, mampu memproses data berurutan, memiliki memori jangka pendek dalam kurung hidden state. Yang ketiga, ada struktur relatif sederhana. Yang keempat, cocok untuk masalah sequence to sequence sederhana. Yang terakhir, dapat digunakan untuk berbagai tipe output. Di sini ada kekurangannya. Yang pertama, ada vanishing gradient. Yang kedua, sulit menangkap informasi jangka panjang. Yang ketiga, perhitungan tidak paralel. Yang keempat, rentan overfitting. Yang terakhir, ada kinerja menurun pada urutan panjang. Selanjutnya, di sini kita membahas definisi long short term memory yang disingkat LSTM. LSTM adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dikembangkan dari RNN untuk mengatasi keterbatasan dalam mengingat informasi jangka panjang. LSTM memiliki call state dan mekanisme gate dalam kurung forget input output yang memungkinkan model menyimpan, memperbarui, dan mengeluarkan informasi secara selektif. Dengan fitur ini, LSTM mampu memahami konteks urutan yang panjang dan kompleks, sehingga efektif digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, prediksi time series, pengenalan suara, dan aplikasi lain yang memerlukan memori jangka panjang. Selanjutnya, di sini ada arsitektur long short term memory. LSTM adalah pengembangan dari RNN yang dirancang untuk mengatasi kelemahan RNN dalam mengingat informasi jangka panjang. Arsitektur LSTM memiliki call state sebagai memori utama dan 3 gate utama yang mengatur aliran informasi. Yang pertama ada forget gate dalam kurung FT yang menentukan informasi lama mana yang harus dilupakan dari call state. Dihitung menggunakan fungsi sigmoid, nilai 0 lalu dibuang, nilai 1 lalu disimpan. Yang kedua ada input gate yang dalam kurung IT yang dimana menentukan informasi baru mana yang akan ditambahkan ke call state. Lalu bersama candidate values, input gate memperbarui memori jangka panjang. Yang ketiga ada output gate atau yang disingkat OT yang mengatur informasi mana dari call state yang akan digunakan untuk hidden state dalam kurung HT dan keluaran LSTM. Yang keempat ada call state atau yang disingkat CT yang dimana memori jangka panjang LSTM yang membawa informasi penting dari waktu ke waktu, lalu diperbarui setiap langkah menggunakan forget gate dan input gate yang ada rumus yang ada di bawah ini. Lalu di sini ada cara kerjanya long short term memory. Cara kerja LSTM melibatkan proses pengaturan informasi melalui 3 gate utama dan 1 call state, yaitu tujuannya adalah memilih informasi mana yang harus disimpan, diperbarui, atau dibuang agar model dapat mengingat hubungan jangka panjang. Alurnya sebagai berikut. Yang pertama ada menerima input dan hidden state sebelumnya. Pada setiap langkah waktu T, LSTM menerima yaitu input saat ini dalam kurung ST, lalu hidden state sebelumnya dalam kurung HT strip 1, yang terakhir call state sebelumnya dalam kurung CT min 1. Ketiganya digunakan untuk menghitung nilai gate. Yang kedua ada forget gate, menentukan informasi yang dibuang. Forget gate atau yang disingkat FT memutuskan apakah informasi lama dari call state perlu dipertahankan atau dilupakan. Jika output gate mendekati 0, lalu informasinya dibuang, mendekati 1, lalu dipertahankan. Yang ketiga ada input gate, menentukan informasi baru yang ditambahkan. Input gate mengatur beberapa banyak informasi baru yang masuk ke memori bersama candidate memory. Gate ini menambahkan informasi relevan ke call state. Yang keempat, memperbarui call state. Call state diperbarui melalui 2 proses. Yang pertama, informasi lama yang tidak dibuang, lalu FT X CT strip 1. Yang kedua, informasi baru yang ditambahkan IT X CT.
hasilnya menjadi memori jangka panjang yang baru. Yang kelima, output gate menentukan apa yang dikeluarkan. Output gate menentukan bagian mana dari call state yang akan digunakan untuk menghasilkan hidden state dan output model. Hidden state dihitung dengan HT sama dengan OT X tan dalam kurung CT. Yang terakhir ada hidden state dan call state diteruskan ke langkah berikutnya. Hidden state dan call state dibawa ke langkah waktu selanjutnya sehingga LSTM bisa mengingat informasi penting dari masa lalu. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan long short term memory. Di sini kelebihannya yang pertama mampu mengingat informasi jangka panjang, kedua mengatasi masalah vanishing gradients, yang ketiga akurat untuk data berurutan yang kompleks, yang keempat selektif dalam mengolah informasi, dan yang terakhir fleksibel untuk berbagai tipe masalah sequence. Kekurangannya yang pertama struktur lebih kompleks, kedua waktu pelatihan lebih lama, yang ketiga rentan overfitting, yang keempat penggunaan memori lebih besar, dan yang terakhir tidak selalu lebih baik dari model yang baru. Di sini ada studi kasus penggunaan long short term memory. Yang pertama ada prediksi harga saham. Masalah harga saham memiliki pola naik turun yang dipengaruhi data historis dan tren jangka panjang. Di sini ada mengapa LSTM mampu mengingat pola jangka panjang dan menghindari vanishing gradients sehingga cocok untuk data time series. Alur solusinya yang pertama input data harga saham harian, open, close, high, dan low. Yang kedua LSTM mempelajari pola 30 hari terakhir lalu memprediksi harga hari ke-31. Yang terakhir ada output yaitu grafik prediksi versus data asli. Yang kedua ada analisis sentimen. Di sini ada masalahnya menentukan apakah komentar positif, negatif, atau netral. Lalu mengapa LSTM dapat membaca kalimat dari awal hingga akhir sebagai mengingat konteks. Di sini ada contohnya yaitu kalimatnya pengiriman cepat tapi barang rusak. Lalu LSTM mengenali bahwa konteks akhir menentukan sentimen negatif. Yang ketiga ada machine translation atau penerjemah bahasa. Masalahnya mengubah kalimat bahasa Indonesia menjadi Inggris. Mengapa LSTM digunakan dalam model encoder dan decoder untuk memahami kalimat sumber lalu menghasilkan kalimat target. Di sini ada contohnya yaitu input saya sedang makan nasi dan outputnya I am eating rice. Yang keempat prediksi kunjungan website atau traffic. Di sini ada masalahnya menentukan berapa banyak pengunjung dalam 24 jam ke depan. Di sini ada mengapa LSTM data web traffic bersifat musiman atau ada pola harian dan mingguan. Dan ada contohnya di sini inputnya 30 hari traffic lalu prediksi hari ke-31. Yang terakhir ada anomali deteksi pada sensor IoT. Di sini ada masalahnya mendeteksi jika mesin mengalami kerusakan berdasarkan data sensor. Lalu LSTM bisa mempelajari pola normal sehingga ketika pola tiba-tiba berubah dianggap anomali. Contohnya motor listrik dengan getaran normal tertentu lalu anomali ketika getaran melonjak. Di sini ada perbandingan RNN dan LSTM. Yang pertama kemampuan mengingat. RNN hanya bisa mengingat informasi jangka pendek rentan vanishing gradients. Lalu LSTM bisa mengingat jangka pendek dan jangka panjang, memiliki gate yang mengatur informasi sehingga lebih stabil. Kedua, ada dari segi arsitektur. RNN sederhana, hanya memiliki hidden state. Lalu jika LSTM lebih kompleks, memiliki 3 gate, input, for gate, output gate, plus call state. Yang ketiga ada segi dari performa. RNN cepat dilatih tetapi akurasi lebih rendah untuk data sequence yang panjang. Lalu jika LSTM dia lebih lambat dilatih tetapi akurasinya lebih baik. Yang keempat dari segi penggunaannya. Di sini RNN cocok untuk pola pendek seperti prediksi huruf berikutnya. Lalu jika LSTM cocok untuk data sequence panjang, teks, harga saham, cuaca, dan speech. Di sini ada kesimpulan dari seluruh materi ini yang saya presentasikan yaitu recurrent neural network dan long short term memory yaitu merupakan dua metode penting dalam pemrosesan data berurutan seperti teks, suara, dan deretan waktu. RNN memiliki arsitektur sederhana dan cepat dilatih, namun kurang mampu mengingat informasi jangka panjang karena masalah vanishing gradients. Sementara itu, LSTM hadir sebagai pengembangan yang lebih kuat dengan mekanisme gate yang memungkinkannya menyimpan, memperbarui,
dan mengontrol aliran informasi secara efektif sehingga mampu menangani dependensi jangka panjang dengan lebih baik. Dalam berbagai studi kasus seperti prediksi harga saham, analisis sentimen, penerjemahan bahasa, serta peramalan cuaca, LSTM terbukti memberikan akurasi yang lebih stabil dan reliabel dibanding RNN biasa. Walaupun demikian, LSTM membutuhkan sumber daya komputasi lebih besar dan waktu pelatihan yang lebih lama. Dari secara keseluruhannya, pemilihan metode tergantung kebutuhan. RNN cocok untuk tugas sederhana dengan sequence yang pendek, sedangkan LSTM adalah pilihan yang lebih baik untuk masalah yang kompleks dan memerlukan pemahaman konteks yang sangat panjang. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika apabila banyak kesalahan kata maupun materi. Sekian dan terima kasih.